Salam selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih. Puji nama Tuhan jika minggu ini memasuki minggu keempat di bulan Agustus bukan sebuah kebetulan, tapi sebuah anugerah. Kalau Tuhan izinkan kita bersama-sama memasuki rumah Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya mengundang kami berdiri bersama-sama. Dan mari kita mengaku bahwa pertolongan kita dalam ibadah yang disertai dengan sakramen perjamuan kudus pagi ini datang dari pihak Allah, Khalik langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Dan di dalam kekekalan kasihnya, Dia tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia, anugerah sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, kalau pada hari ini di minggu keempat bulan Agustus Tuhan kami masih ada, semua karena anugerah daripada Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Sekalipun di tengah kesulitan, di tengah tekanan Tuhan, tapi kami hari ini mau beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kuduskanlah setiap pribadi kami Tuhan, menjadi pribadi yang layak Tuhan untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Izinkanlah kami menyembah-Mu Tuhan dengan apa yang kami punya Tuhan. Tiada yang lebih berharga bagi hidup kami selain pribadi-Mu yang mulia Tuhan. Turunlah Roh Kudus di tengah ini, di tengah ruangan ini Tuhan. Kuasai setiap pribadi kami. Turunlah Roh Kudus ke dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Kuasailah kami Tuhan, menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kami percaya penyertaan janji Tuhan atas hidup kami. Pengharapan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Membuka ibadah kami dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Shalom. 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 Belum keras, masih suasana 17-an. Shalom. Shalom. Pagi ini kita akan merasakan, mengecap, menikmati betapa luar biasanya Tuhan Yesus buat kehidupan kita. 80 tahun Tuhan Yesus menyertai kita dengan sempurna. Bangsa kita 80 tahun itu karena kasih dan anugerah Tuhan. Mari kita akan menyanyikan, merayakan betapa luar biasanya Tuhan kita. Amin. Rasakan dari
milikku, Allah yang memelihara. Syukur bagi Tuhan, hormat bagi Tuhan, Allah yang mengasihi, Allah yang memelihara. Syukur bagi Tuhan, hormat bagi Tuhan, Masih memuji Tuhan, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Kita akan sukacita. Kita bersorak bersama-sama. sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Kita bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sembah
Ya, mari Bapak Ibu kita sama-sama berdoa buat anak-anak kita ya. Mari kita akan sama-sama berdoa buat anak-anak ini. Bapa di dalam surga, kami bersama-sama mau menyerahkan anak-anak sekolah minggu ini ke dalam tangan pimpinan dan pertolongan Tuhan. Kalau sebentar mereka akan masuk ke dalam kelas, kami mohon Tuhan, Engkau akan menolong anak-anak ini untuk bisa ikut bersama-sama beribadah, mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari sejak mereka masih kecil. Dan kami berdoa, biarlah kiranya benih-benih firman Tuhan tertanam di dalam anak-anak ini, sehingga anak-anak ini Tuhan akan tumbuh menjadi besar, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mari mengurapi para guru-guru sekolah minggu dengan urapan kuasa Tuhan, dengan segala kesederhanaan, dengan hikmat dan marifat Tuhan. Mereka boleh menyampaikan kebenaran firman Allah, dan kebenaran ini dapat diterima oleh anak-anak, dimengerti oleh anak-anak. Terima kasih Tuhan. Kami percaya apa yang ditaburkan, firman yang ditaburkan di atas anak-anak ini akan tumbuh dengan subur, tumbuh menjadi benih-benih yang menjadi pohon yang kuat, berakar, bertumbuh di dalam Engkau, bahkan berbuah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan anak-anak ini. Amin. Selamat belajar firman Tuhan adik-adik. Siapa yang rindu menerima pelukan dari Bapak-Bapak Ibu? Siapa yang rindu selalu dipeluk oleh Tuhan kita? Yes, kalau kau rindu baca selalu firman Tuhan. Apapun keadaanmu, terutama di dalam bersuka, apalagi berduka, bersedih, bergumul, datang kepada firman Tuhan. Karena hari ini, pagi hari ini, kita belajar untuk terus memuji-muji Tuhan. Tidak hanya secara pribadi, tetapi bergerak bersama-sama. Kita datang ke tempat ini beribadah untuk menunjukkan respon kita, bahwa kita mau dipilih Tuhan untuk bergerak bersama seirama di dalam menghidupi kehidupan dan melayani Tuhan. Mari siapkan hati mendengarkan firman Tuhan dengan kerinduan memeluk hati Bapa, kerinduan untuk selalu menjadi pribadi yang lebih berharga, untuk menjadi pribadi yang terus menyembah dan memuji nama Tuhan. Hatiku hampa batinku tanpa hadirmu, bawa daku mengalir, berlaku dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Genap hatiku, hampa batinku, tanpa hadir-Mu,
Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga daripadamu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Benar Bapak, Engkau yang kenal pribadi setiap kami Tuhan. Jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku menyembah apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Sejuta rasa di jiwa, tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu
padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi. Tuhan
Pagi hari ini kami mengucap syukur, masih diberikan kami kesempatan untuk memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan. Bukan sebuah kebetulan kalau kami ada. Ini semua karena kasih karunia-Mu. Ya Tuhanku, biarlah setiap pujian, pengagungan, dan penyembahan kami berkenan menjadi persembahan yang harum dan mengagungkan nama Engkau. Dan sebentar saatnya kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah, karena kami siap mendengarkannya. Jadikan hati kami tanah yang subur, dan biarlah benih firman Tuhan jatuh di tanah yang baik, bertumbuh berbuah, dan buahnya berkali lipat menjadi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi setiap kami. Ditinggikan, diagungkan, dan dipuji nama Engkau selama-lamanya. Kami mengucap syukur, kami siap menerima berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu jemaat yang terkasih, ya puji nama Tuhan. Pagi ini kita akan belajar bersama-sama di bawah satu tema, bergerak bersama seirama. Di dalam minggu pertama kita sudah belajar satu tim dalam Tuhan. Di minggu yang kedua kita belajar tentang perarakan, tentang barisan, tentang sebuah konsep prosesi. Dan di minggu ketiga kemarin kita sudah belajar tentang tema maju tak gentar. Dan di minggu keempat kita belajar bergerak bersama seirama. Dan di akhir bulan nanti kita akan belajar dengan tema lembah pujian. Baik, kebenaran firman Tuhan saya ambilkan di dalam Mazmur pasal 150 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Begini firman Tuhan, Mazmur pasal 150. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kalimat rentetan dari ayat pertama sampai yang ke-6 di dalam Mazmur ini dan di dalam pasal 150 menjadi kitab penutup di dalam Mazmur. Jadi di dalam Mazmur ada 150 pasal, dan di akhir pasal di dalam Mazmur ini mengajak setiap kita untuk berkata, pujilah Tuhan. Sesuatu yang tidak asing bagi kita, karena kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, dan masuk di gereja Isa Al-Masih yang notabene gereja Roh Kudus, yang notabene juga gereja yang menggunakan seluruh perlengkapan dan peralatan atau alat-alat musik. Karena itu ketika kita masuk dalam satu gereja yang dipenuhi dengan peralatan musik, bahkan ada penari, bahkan ada tamburin, bahkan ada rebana, maka semua berfungsi dengan baik, semua berfungsi dengan maksimal. Tidak ada sesuatu yang tidak dipergunakan. Kenapa? Karena semua sarana, semua alat bisa dipergunakan untuk memuji, untuk menyembah, dan meninggikan nama Tuhan. Oleh sebab itu mari kita mau belajar bersama-sama. Adakah sesuatu yang membuat kita mengerti, yang membuat kita memahami bahwa di dalam pasal 150 di dalam kitab Mazmur ini menjadi sebuah titik kesimpulan yang akan membawa kita kepada suatu pemahaman
bahwa ketika kita berkata haleluya, ketika kita berkata puji Tuhan, ketika kita berkata pujilah Dia, maka bukan hanya suara, bukan hanya musik, bukan hanya dengan gerak dan tari, tapi dalam setiap kehidupan, dalam setiap sikap, dalam setiap tindakan, mari kita berkata, Tuhan layak dipuji, Tuhan layak ditinggikan. Mari kita belajar dari Mazmur pasal 150 ini. Yang pertama, bahwa Mazmur 150 merupakan panggilan yang universal untuk memuji Tuhan. Ada foto Bapak Ibu yang di sini? Nah, tanpa terkecuali dari anak-anak, sekolah minggu, dari remaja, pemuda, kaum wanita, kaum pria, keseluruhannya universal, secara menyeluruh memuji Tuhan. Makanya ayat-ayat tadi yang kita baca, haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalannya, pujilah Dia karena segala keperkasaannya dan karena segala kebesarannya yang hebat. Maka ayat-ayat selanjutnya menggunakan seluruh perlengkapan, seluruh sarana musik untuk mendukung nyanyian pengagungan, nyanyian penyembahan. Kata pujilah ini, kalau kita perhatikan di dalam 6 ayat ini terdapat 13 kali diucapkan pujilah Allah, pujilah Dia, pujilah Dia, pujilah Dia. Hitung sendiri. Ada 13 diulang-ulang. Dan pengulangan ini bukan sekedar sebuah pengulangan, kayak nggak ada ide, kayak nggak ada kreativitas. Makanya Mazmur ini kebangetan, ngomongnya simple. Udah capek ya dari pasal 1 sampai pasal 149. Maka di akhir atau di pasal 150 cukup dengan berkata pujilah Allah. Bukan. Kata pujilah di dalam ayat-ayat dan di dalam pasal 150 ini menjadi satu penekanan tersendiri, menjadi satu konsep tersendiri. Setiap kita, setiap makhluk, setiap lidah, setiap lutut, setiap pribadi wajib memuji Tuhan, wajib menyembah Tuhan, wajib meninggikan Tuhan. Siapa yang harus memuji? Siapa yang harus memuji? Firman Tuhan tadi katakan, segala yang bernafas memuji Tuhan. Artinya semua orang tanpa terkecuali kembali kepada universal. Untuk memuji Tuhan, Bapak Ibu saudara, mari kita memuji Tuhan, mari kita tinggikan Tuhan, mari kita agungkan Tuhan. Bukan hanya dipilih yang barisan depan atau yang barisan tengah, atau bapak-bapak yang suaranya lantang, atau ibu-ibu yang suaranya merdu. Tidak. Tapi semua dipanggil dan berkata pujilah Tuhan. Makanya firman Tuhan di dalam Mazmur banyak yang mengatakan pujilah Tuhan dan jiwaku, pujilah Tuhan dan jiwaku. Mengapa? Karena untuk mengucapkan kata puji-pujian kepada Tuhan ada suatu respon bahwa diri kita mengakui, menyadari Dialah Tuhan, Dialah Allah, Dia yang layak ditinggikan, Dia Allah yang layak dipuji, Dia Allah yang layak disembah. Nah, pertanyaan yang kedua, mengapa kita harus memuji? Kata firman Tuhan, kalau engkau tidak memuji, maka Tuhan berkata, batu-batu ini yang akan berteriak memuji Tuhan. Kalau kita mendengar ada batu-batu yang memuji Tuhan, memang ini bentuknya dipersonifikasi. Artinya sesuatu yang kecil dibuat jadi besar. Maka kita malu. Ketika gunung-gunung beranjak, ketika bukit-bukit bergoyang, tetapi mulut kita dengan diam, seperti diisolasi, seperti dilakban. Setiap umat yang diciptakan Tuhan punya tanggung jawab untuk memuji Tuhan. Pujian bukan tugas tim musik saja. Pujian bukan hanya tugas dari WL singer
worshiper, tapi pujian merupakan sebuah tanggung jawab bagi kita. Hukumnya wajib memuji Tuhan. Mengapa kita memuji Tuhan? Mengapa kita menyembah Tuhan? Karena dengan memuji Tuhan maka kita mengakui akan kebesaran, akan kehebatan, akan keperkasaan, akan kekuatan, akan kedahsyatan Allah yang maha besar. Tuhan layak menerima pujian, Dia layak menerima penyembahan. Karena di dalam penyembahan, dalam pujian, saat kita memuji, bukan karena kita dalam suasana hati yang senang, yang sukacita, terima angpau, terima hadiah, terima rezeki, terima lucky draw. Tapi apapun kondisi hidup kita, setiap waktu, setiap saat, di dalam setiap musim kehidupan, kita layak memuji Tuhan dan wajib kita memuji Tuhan. Dan pertanyaan yang ketiga, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Tadi disebutkan ada ceracap, ada seruling, ada rebana, ada tamborin, semua dipakai, semua dipergunakan. Berbagai alat musik, tarian dan suara. Itu merupakan sebuah ekspresi bagaimana anak-anak Tuhan memuji Tuhan. Bahwa anak-anak Tuhan menyembah Tuhan. Bahwa anak-anak Tuhan mengagungkan Tuhan. Pertanyaannya, kalau begitu, kalau gereja yang hanya menggunakan satu piano atau organ tunggal, berarti nggak memuji Tuhan dong Pak? Memuji Tuhan. Hanya cara mereka yang berbeda. Tapi cara kita orang percaya gereja Isa Al-Masih, ketika kita terhisap sebagai anggota jemaat gereja Isa Al-Masih, maka semua alat, semua sarana menjadi bagian, dipergunakan, dipakai untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan. Jadi sekali lagi, pujian atau pujilah Tuhan itu merupakan panggilan secara keseluruhan bagi kita. Silakan Bapak Ibu mengekspresikan. Boleh saat sambil duduk, boleh saat sambil mengerjakan tugas dalam hati sambil bernyanyi. Mudah-mudahan tidak salah konsentrasi pada saat menghitung 5 kali 5 sama dengan 10. Karena konsentrasi menyanyi. Mudah-mudahan bisa fokus memuji Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan layak dipuji, layak diagungkan, layak ditinggikan, layak disembah. Bagian yang kedua, di dalam Mazmur pasal 150, saya ibaratkan seperti marching band. Ya, di dalam marching band itu kan ada banyak alat, ada banyak sarana yang dipergunakan. Ada drum, ada trompet, ada simbal, ada klarinet, dipergunakan semua. Ada penari, ada bendera, ada mayoret, ada komandan lapangan. Semua punya peran yang berbeda-beda masing-masing. Tapi apa yang terjadi? Semua pergerakan menjadi satu harmoni yang indah, menjadi satu kesatuan yang indah, sehingga terciptalah lagu yang baik, lagu yang indah. Ketika kemarin kita menyanyikan Indonesia Raya, Indonesia Tanah Airku, itu setiap tanggal 17 Agustus saya mengalami dari SD, SMP, SMA, ikut di lapangan. Lalu camat yang menjadi komandannya, yang menjadi pemimpin upacaranya. Lalu marching band itu semua diisi. Dan semua tarian, semua nyanyian keluar semua. Dan saat mengiringi itu bukan kita melihat, aduh musiknya hebat, bukan. Tapi fokus kepada sebuah penghormatan bahwa Indonesia Raya tanah airku, tanah yang berjaya, tanah yang kita cintai. Dalam suasana, dalam alur, dalam kinerja sebuah marching band, berbeda semua peralatannya, tapi seirama. Semua peralatan bisa berbeda, tapi membentuk satu kesatuan. Artinya ada kesatuan dalam perbedaan. Ada harmoni. Dalam firman Tuhan ada gambus, ada ceracap, ada kecapi, ada seruling. Semua berbeda.
tapi membentuk satu rangkaian irama memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena itu pujilah Tuhan. Kalau seandainya ada satu alat yang rusak, yang fals, maka akan terdengar dan menjadi suara yang beda, menjadi suara yang aneh, menjadi suara yang tidak mendukung harmonisasinya. Ada pemimpin yang memberikan aba-aba, ada komando yang diberikan, ada komandan yang menentukan, maka semua terjadi dengan baik. Begitu juga dengan Tuhan, dengan rumah Tuhan, dengan orang percaya, dengan setiap kita. Masing-masing kita punya latar belakang yang berbeda-beda. Masing-masing Tuhan panggil dari tempat yang berbeda-beda. Masing-masing Tuhan pilih setiap kita. Dan masing-masing Tuhan berikan karunia yang berbeda-beda. Usia yang berbeda-beda. Kesenangan yang berbeda-beda. Hobi yang berbeda-beda. Tapi bisa disatukan dalam satu Kristus. Artinya sifatnya heterogen. Kalau sifatnya homogen, maka suara satu semua. Suara dua semua. Terus, di mana letak harmonisasinya? Di mana letak simponinya yang indah? Sangatlah kurang. Tapi ketika suara sopran, alto, tenor, bass dikumpulkan bersama-sama, alat musik dipergunakan bersama-sama secara maksimal, sound system dipergunakan dengan baik, multimedia mendukung dengan baik, maka semua akan terjadi sebuah harmoni. Dan harmoni itu rasanya enak didengar di telinga Tuhan. Setiap kita, tubuh Kristus, punya bagian yang berbeda-beda. Tapi ingat, berbeda tapi seirama. Berbeda tapi punya satu tujuan yang sama. Untuk memuji Tuhan, untuk meninggikan Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Nah, dari tema bergerak bersama seirama, ada sesuatu yang perlu kita pahami, ada sesuatu yang perlu kita mengerti, ada sesuatu yang perlu kita tanamkan di sini. Misi kita adalah sebuah kedisiplinan. Kita ikut komando dari kebenaran firman Tuhan dan dipimpin oleh karyanya, kuasanya yang besar, yaitu Roh Kudus. Yang menjadi tujuan kita adalah ketika kita taat kepada pimpinan firman Tuhan. Apa kata Tuhan? Apa kata firman-Nya? Dan dilengkapi dengan kekuasaan yang hebat, kekuatan di tempat maha tinggi. Roh Kudus memimpin setiap kehidupan kita. Maka kita mampu menjadi orang-orang yang disiplin di dalam Tuhan. Saya memberikan tugas kepada anak didik di SMP kelas 7, 8, 9. Saya minta untuk mereka membuat diagram, membuat jadwal, tuliskan semua. Kamu bangun tidur jam berapa, sampai nanti malam akan tidur jam berapa. Selama sepanjang satu hari. Tuliskan semua. Jika sudah, kumpulkan semua. Ada yang bangun jam 2, anak SMP bangun jam 2. Saya tanya, kalau kamu bangun jam 2, kamu tidur jam berapa? Jam 9, Pak. Oke. Kamu bangun jam 2 itu ngapain? Nyanyi, memuji, berdoa, baca Alkitab, main game, baca koran, atau di mana? Yang satu ngomong, saya harus membersihkan sangkar-sangkar burung. Loh, kamu kan sekolah. Kenapa kamu membersihkan sangkar burung? Itu pekerjaan ayah saya. Punya peternakan burung? Iya. Satu lagi, kamu bangun jam 4. Kamu bangun jam 4 ngapain? Pak, saya harus jaga warung, bantu ibu saya. Saya katakan, kamu punya talenta yang luar biasa. Nanti kamu bisa bisnis burung, nanti kamu bisa buka toko kelontongan, sampai kamu bisa buka mall ya. Kenapa? Karena kamu tiap hari ada di warung, jagain toko, jagain warung. Dari apa yang ditulis itu, dari pagi sampai kepada malam, yang ingin saya perhatikan adalah, yang pertama, bagaimana hubungan pribadi anak itu dengan Tuhan. Yang kedua, bagaimana tugas dan tanggung jawab anak ini kepada studinya, kepada sekolah, kepada belajarnya.
Yang ketiga, apa yang dikerjakan untuk membantu orang tuanya. Anak-anak SMP kelas 7, 8, 9, mereka sudah belajar dan mengerti. Ada sebuah tanggung jawab yang diembannya. Mungkin di sisi lain karena punya banyak anak. Atau mungkin di sisi lain karena ekonomi yang kurang mendukung. Tapi satu kesempatan yang membuat anak menjadi disiplin adalah dia paham mengerti. Ada satu pedoman, ada satu pegangan yang dipegangnya. Yang menjadi pedoman kita adalah Alkitab. Yang menjadi prinsip hidup kita, menjadi kompas kehidupan kita adalah firman Tuhan. Dan tidak ada lain pegangan hidup kita. Ya puji Tuhan, ayah saya tidak mengajarkan saya untuk berpegangan kepada kejawen, kepada pangestu dan kepada yang lain. Tapi satu kebenaran yang perlu kita mengerti adalah bahwa kebenaran firman Tuhan tidak pernah membuat kita tersesat. Dan ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita tidak mampu, ketika tidak sanggup, ketika kita tidak berdaya, maka pimpinan Roh Kudus ada beserta dengan kehidupan kita. Yang kedua, ada kekompakan. Kemarin kan permainan 17 Agustus, ada kekompakan, tapi ada juga kecurangan. Pakai teropong kok. Ini pakai teropong maksudnya dua mata ini masuk ke teropong. Bukan teropongnya dipakai di dahi lalu matanya ke bawah. Lah ini syaratnya buat apa? Kayak lebah aja punya sengat. Masukin air. Wah, luar biasa ini. Cerdik. Untuk mendapatkan juara. Tapi nggak apa-apa lah, masih diampuni. Tapi untuk tahun depan nggak ada pengampunan bagimu. Semua harus benar, ya. Di gereja benar, di luar juga benar. Apalagi untuk mendapatkan sebuah hadiah. Makum, tolong nanti bikin tahun depan medali yang gede. Kekompakan. Setiap kita harus kompak. Setiap kita Tuhan tanamkan sebuah kekompakan. Ya, kompak itu tidak harus kumpul, yang kaya semua, yang ekonominya kurang mampu semua, yang kemampuannya main gitar semua, enggak. Tapi dengan variasi, tadi disebutkan dalam Mazmur 150, ada rebana, ada seruling, ada gambus, ada ceracap yang berdentang, ceracap yang berdenting, semua menjadi sarana. Ketika mereka main bersama-sama, maka ada satu kekompakan. Saya ingin kepada worshiper, ini band modern, nasional, kalau nanti dibuat kolaborasi ya dengan gamelan ya. Adil itu bisa main kendang 19 kendang dalam satu permainan. Ya kali itu dia nggak dapat juara karena ada satu sekolah negeri, SMP negeri, dari mana ya, dari Tasik atau dari mana, yang menggunakan alat lain. Padahal sebenarnya nggak boleh alat itu. Nah, kekompakan dalam sebuah tanggung jawab, dalam sebuah pekerjaan akan menjadi sesuatu yang baik. Makanya kalau bentuk tim kemarin lomba menghias nasi goreng, kompak dilihatin. Bukan karena rasanya saja, nasi goreng terasi, nasi goreng Hainan, nasi goreng apa lagi kemarin. Tapi kekompakannya itu yang perlu. Saya selalu memperhatikan, ya. Memperhatikan bukan dengan mata saja, tapi saya menggunakan perhatian dengan telinga. Ketika singer, leader menyanyi, ada yang fals enggak? Saya kadang suka berbisik sama Pak Kyonggi, Pak, yang fals dikencengin dong, saya bilang gitu. Supaya ketahuan. Bukan mempermalukan, bukan. Supaya belajar menggunakan hearingnya itu dengan baik, ya, pendengaran dengan baik. Kekompakan menjadi salah satu sarana ketika kita saling mendengar dan saling menyesuaikan diri. Maka yang terjadi bukan sebuah persaingan, tapi sebuah kekompakan. Karena itu dari sejumlah kita jemaat yang ada, sebelum mencapai jumlah jemaat 5.000, ya, mari kita semua kompak. Lebih mudah kan dengan jumlah segini? Ya mari kita kompak sama-sama. Apapun kesenangan, apapun hobinya, apapun kesukaan kita masing-masing. Ada yang manis, ada yang asam, ada yang asin, ada yang pedas. Semua dikumpulkan, maka terjadi namanya nano-nano. Yang ketiga adalah tujuan bersama. Tujuan kita apa? Dalam sebuah
organisasi, dalam sebuah kekeluargaan, dalam sebuah gereja punya tujuan yang sama, untuk menghadirkan sebuah keindahan. Ya, makanya dekorasi ini diperpanjang lagi ya. Harusnya kemarin sudah dibongkar, tapi hari ini diperpanjang lagi. Dengan tujuan apa? Siapa yang bisa menjawab? Bukan dengan tujuan melihat keindahannya saja, tapi dengan tujuan setelah ini beres, dilepasin semua, dibongkar semua, ditempatkan rapi atau tidak. Itu masalahnya. Jadi tujuan bersama adalah membuat suasana menjadi bagus, lalu selesai itu disimpan lagi. Waktu dekor bersama-sama, waktu mempersiapkan acara 17 Agustus bersama-sama. Jangan hanya nyanyi maju tak gentarnya saja, tapi maju tak gentar juga untuk membereskan. Maju tak gentar juga untuk membuat sebuah kekompakan dan tujuan bersama melalui setiap kehidupan kita, dan kita buat harmonisasi yang indah. Karena itu apa? Harus dikoordinasi. Makanya dengan adanya seksi itu membuat koordinasi dengan baik. Ya, seksi peribadatan mengelola ibadah dengan baik. Seksi doa mengajak semua untuk berdoa bersama-sama dengan adanya prayer encounter, doa Jumat. Lalu dengan adanya koordinator gift, supaya semua ikut gift sama-sama, baca Alkitab sama-sama, terkoordinasi dengan baik, dan semuanya akan indah. Bergerak bersama seirama. Bergerak berarti ada aksi yang nyata, bukan diam di tempat. Ada aksi yang nyata, tidak pasif. Kita dipanggil untuk bergerak, kita dipanggil untuk siap melakukan pekerjaan Tuhan. Orang percaya dipanggil untuk keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Itu yang disebut dengan gereja, itu yang disebut dengan igreja, itu yang disebut dengan eklesia. Orang-orang yang dipanggil dari kegelapan menuju kepada terang Allah yang ajaib. Untuk apa? Untuk memberitakan perbuatan Allah yang besar. Tujuan bersamanya adalah untuk menunjukkan bahwa Tuhan Allah yang besar, bahwa Tuhan Allah yang hebat. Dia juru selamat kita, Dia Allah kita. Bergerak bersama, artinya dilakukan bersama-sama secara komunitas, secara bersama, secara komunal, bukan diri sendiri. Maka ada sebuah peribahasa, ringan sama di, berat sama di. Nah, mudah-mudahan tidak kebalik. Itu memberikan kita sebuah wawasan bagaimana kita orang-orang percaya untuk menjadi orang-orang yang siap. Tubuh Kristus memiliki banyak karunia, tapi dipanggil untuk apa ini? Untuk bergerak. Dipanggil untuk bergerak. Semua yang ada pada setiap kita, yuk mari kita bergerak bersama. Yang punya talenta nyanyi, yang punya talenta main musik, yang punya talenta dekorasi, yang punya talenta menghias, yang punya talenta untuk membuat supaya ada kekeluargaan yang baik, ada kekompakan yang indah, dipergunakan bersama-sama, dilakukan bersama-sama, dimanfaatkan bersama-sama. Maka dari sini kita akan memperoleh satu buah yang buat kita ini hasil dari kerjasama. Inilah gambaran sebuah gereja, gambaran dari tubuh Kristus yang bergerak bersama-sama. Ketika Alkitab berkata, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, maka setiap kita punya aksi yang sama untuk memuji Tuhan. Saya berharap mulai sekarang, mulai hari ini, mulai pagi ini, ketika kita memuji Tuhan, jangan terpaku di tempat. Jangan terpaku di tempat duduk itu, berdiri, yang gak bergerak kemana-mana, gak bergeser kemana-mana. Diam di depan tempat duduk itu. Yang lain angkat tangan, melambai tangan, puji Tuhan, haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Dia mikir, dia serius, dia meditasi. Salah tempat. Itu bukan tempatnya di gereja. Itu nanti tempatnya pada waktu yoga bersama-sama, pada waktu olahraga. Yuk, ya, coba dipraktekkan. Yang rasanya kaki semutan, yang rasanya ada sesuatu yang lain, ketika bergerak bersama-sama, maka ada satu olahraga.
tanpa disuruh olahraga, tapi kita juga berolahraga. Kita memuji Tuhan, menikmati itu. Ya, BL, singer, yuk mari bergerak. Jangan ada yang berdiri di tempat. Semua bergerak bersama-sama. Jemaat itu melihat yang di depan. Kalau yang di depan diam begini, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan. Kaki gerak juga enggak, tangan bergerak juga enggak, hati bergerak juga enggak. Jadi bingung memperhatikannya. Ya, itu bukan disuruh, bukan dipaksa, tapi dari kerelaan setiap kita. Ya, mari kita buat irama yang bagus. Nanti nggak perlu dipanggil sama komandan Tulus, tapi bergerak bersama-sama. Semua bergerak untuk memberi sesuatu yang terbaik. Nyanyian, pujian, pengagungan, penyembahan kita tidak hanya dalam bentuk sebuah musikal, tapi juga mencerminkan kesatuan hati, kesatuan sikap, dan kesatuan tindakan. Yang saya selalu ingat dan saya bisa bedakan antara orang Kristen dan orang yang non-Kristen. Orang Kristen itu kalau pergi, apalagi pergi ke gereja, selalu pakai yang rapi. Tidak harus baju baru sih. Kalau ada baju baru ya alhamdulillah. Baju baru alhamdulillah. Nggak ada begitu juga nggak apa-apa. Tapi ketika kita menggunakan baju rapi, ya, semua punya setrika kan di rumah, setrika listrik, setrika uap, setrika air, setrika apa lagi, rapi. Saya tuh dari kecil sebelum jadi hamba Tuhan tuh selalu yang ada di konsep pikiran saya, orang Kristen kalau pergi ke gereja selalu rapi. Kenapa? Karena bukan hanya kelihatan penampilannya, tapi ketika berhadapan dengan Tuhan rasanya itu enak gitu, memberi yang terbaik. Ya, semua dilakukan dengan konsep yang baik. Dan yang ketiga, kita belajar semua orang percaya punya tanggung jawab membawa pujian penyembahan kepada Tuhan. Ayat-ayat yang kita baca tadi, pujilah Dia, pujilah Dia, pujilah Dia. Yang terakhir, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Artinya semua orang percaya anak Tuhan punya tanggung jawab yang sama untuk memuji Tuhan. Seberapa tinggi suara Bapak Ibu, seberapa bagus suara Bapak Ibu, seberapa indah suara Bapak Ibu, seberapa bergelora suara Bapak Ibu, kalau tidak punya kerinduan untuk memuji dan menyembah Tuhan, maka suara itu hanya sebatas suara. Tapi ketika itu dipergunakan dengan baik, dimanfaatkan dengan baik, maka yang menjadi sebuah kebanggaan kita adalah kita ingin mempermuliakan nama Tuhan. Kita ingin meninggikan nama Tuhan. Jangan malu kalau didengar sebelahnya ini suara kamar mandi, gak masalah. Ini suara pasar, no problem. Ini suara orang mendengkur, nah jadi masalah. Yang penting semua suara dipergunakan untuk memuji Tuhan. Sekali lagi, kalau kita nggak memuji Tuhan, kalau kita nggak meninggikan Tuhan, kalau kita tidak menyembah Tuhan, maka berhenti sampai di situ. Mengapa? Karena biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Bapak Ibu masih bernafas kan? Sampai hari ini masih bisa menghirup udara segar, masih bisa menghirup parfum di sebelah kiri kanannya. Ya, ketika masih bisa bernafas, ayo waktunya, ayo saatnya kita memuji Tuhan, saatnya kita menyembah Tuhan. Yang selanjutnya, puji-pujian, penyembahan itu bukan pilihan. Ketika kita memuji Tuhan, bukan pilihan. Aku memuji apa enggak? Aku nyanyi apa enggak? Bukan. Tapi ketika firman Tuhan berkata, pujilah Allah, artinya itu sebuah panggilan bagi kita. Sebuah ajakan. Ayo memuji Tuhan, ayo menyembah Tuhan, ayo meninggikan Tuhan. Jadi dari sini ada konsep dasar bahwa setiap kita dipanggil untuk memuji Tuhan. Memuji, menyembah, mengagungkan, dan memuliakan nama Tuhan. Makanya kemarin saya berikan contoh di prayer encounter. Bapak Ibu yang punya pasangan, bagaimana cara memuji pasangannya?
Bagaimana cara mengagumi pasangannya? Kamu ya pakai bedak, kayak tembok dikasih kapur. Nah kan tersinggung atau istrinya. Kalau aduh, walaupun cuma menggunakan bedak Viva yang murahan, tapi wajahmu bagus. Nah, lalu ditanya, suamiku, kamu udah kasih budget berapa untuk beli bedak, beli kosmetik? Tuhan tahu siapa yang memuji Tuhan dengan segenap hati, dan Tuhan tahu siapa yang memuji Tuhan tidak dengan segenap hati. Ini sebuah panggilan bagi kita, sebuah panggilan. Kita dipanggil untuk memuji Tuhan dalam keadaan bermasalah, dalam keadaan ekonomi kurang, dalam pergumulan sakit, dalam pergumulan yang sangat sulit. Sepertinya nggak ada orang lain yang punya pergumulan seperti saya istilahnya, tapi tetap kita wajib memuji Tuhan dengan cara kita. Tinggikan Tuhan, agungkan Tuhan. Yang kedua, pujilah Tuhan. Itu bukan sekedar musik, tapi hidup saya, gaya hidup saya, lifestyle kita. Dimanapun, kapanpun, apapun yang terjadi di kehidupan kita, apapun yang terjadi di dalam hidupku, katakan Tuhan itu baik. Karena kebaikan Tuhan itulah yang membuat kehidupan kita berkata, aku kagum akan perbuatan Tuhan. Menjadi gaya hidup kita, menjadi setiap gaya hidup kita masing-masing. Ya, malu kalau orang Kristen nggak bisa nyanyi. Kenapa? Tuh yang di perempatan dulu nyanyi pakai ukulele, pakai gitar kecil, pakai gitar juga fals. Mereka nyanyi. Sekarang udah full band loh. Ada juga yang pakai drum elektrik di perempatan lampu merah. Mereka membekali diri dengan luar biasa. Jadi kalau saya bilang Indonesian Idol kalah itu. Kalau cari bakat, ya di perempatan mereka nyanyi. Dulu pada waktu mendekati puasa, mendekati lebaran, seperti jamur di musim penghujan. Di mana-mana merebak. Sekarang enggak, sudah umum. Mereka bisa menyanyi sesuatu yang bagus dengan tujuan supaya yang berhenti pendengarnya menikmati sambil menunggu lampu merah, kuning dan hijau. Setiap kita, mari kita diharapkan setiap pribadi untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ada sangkakala, ada gambus, ada kecapi, ada rebana, ada ceracap, semua berbeda, tapi menjadi satu irama dalam puji-pujian, satu irama dalam nyanyian, satu irama dalam penyembahan. Menjadi satu pemikiran kita, apa yang bisa saya lakukan untuk pekerjaan Tuhan, ya? Jangan berkata, apa yang gereja berikan untuk saya? Ada prinsip seorang pemimpin. Apa yang bisa saya berikan untuk negara, untuk bangsa? Jangan berharap apa yang negara berikan untuk kamu. Apa yang bisa kita berikan untuk Tuhan, apa yang bisa kita berikan untuk pekerjaan Tuhan, itu yang kita lakukan. Berikan yang terbaik. Dari sikap kita, kehidupan kita, waktu kita, kesempatan kita, dan semua hal menjadi terbaik bagi Tuhan. Dan sebagai kesimpulannya, pujian dan penyembahan adalah respon alami dari hati yang mengenal Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan, siapa Tuhan itu? Dialah Allah yang hidup, dialah juru selamat, dialah Raja, dialah penyembuh, dialah Allah El Shaddai, Yehovah Jireh, Yehovah Rafa, Allah yang maha besar. Maka nyanyian, pujian, penyembahan itu menjadi bagian respon dari hati kita. Ketika kita punya perbendaharaan tentang siapa Tuhan, maka kita berkata, haleluya, engkau baik, engkau luar biasa, sungguh dahsyat dan sungguh agung. Kalau kita benar-benar mengenal siapa Tuhan itu, Dia Allah yang mulia, Dia Allah yang kudus, maka segala pujian menjadi bagian yang wajar, bukan terpaksa ataupun dipaksa. Yang kedua, pujian bukan tugas segelintir orang, tapi pujian adalah panggilan kepada setiap kita.
Sekali lagi, bukan hanya tugas sebagai worship singer atau tim musik. Kita semua adalah imam, dan sebagai imam mempersembahkan korban pujian. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-15. Dan yang ketiga, penyembahan bukan sekedar musik, tapi gaya hidup. Saya ingatkan sekali lagi, gaya hidup kita. Kita memuji, menyembah Tuhan bukan hanya di gereja, tapi dalam setiap tindakan, dalam setiap pilihan hidup kita, dalam setiap penentuan keputusan kita, dan dalam cara hidup kita di hadapan Tuhan. Biarlah ini mengingatkan kepada setiap kita. Sekali lagi, ketika Mazmur pasal 150 ditulis, Tuhan tidak sekedar mencari suara yang terbaik. Tuhan tidak sekedar mencari penampilan yang terbaik, tapi yang Dia cari adalah hati yang mau memuji, hati yang mau menyembah, hati yang mau meninggikan, dan hati yang mau taat, bergerak bersama-sama sebagai anggota tubuh Kristus memuji Tuhan. Mari mulai pagi ini, apakah kita masih memuji Tuhan setiap saat? Apakah kita sudah aktif mengambil bagian untuk memuji dan menyembah Tuhan? Bergerak bersama seirama menjadi bagian kita. Dan firman Tuhan ketika berkata, biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan, sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Itu prinsip bagi kita, iman kita yang dituangkan dalam sebuah nyanyian, dalam sebuah pujian. Bergerak bersama membuat kehidupan kita menikmati sukacita, dan sukacita itulah yang boleh kita rasakan bahwa di tengah sukacita itu Allah hadir, Allah bekerja, Allah bertakhta, dan Allah menyatakan kuasa serta kebesarannya. Biar nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau baik, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang layak kami puji, Engkau Allah yang layak kami tinggikan selama-lamanya. Buatlah setiap kehidupan kami mengakui bahwa sesungguhnya Engkau Tuhan Allah yang menjadi kebanggaan dalam setiap kehidupan kami. Allah yang menjadi segala sumber kehidupan kami. Jangan sampai kehidupan kami mempermalukan nama Tuhan, karena Engkau menciptakan kami menjadi manusia ciptaan Tuhan yang mulia, di atas semua ciptaan, di atas semua karyamu, di atas semua blueprint-Mu. Dan kami manusia adalah ciptaan Tuhan yang sungguh-sungguh ingin mempermuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini, mari koreksi setiap hati kita. Adakah hal-hal yang tersembunyi, yang kurang berkenan di hadapan Tuhan? Adakah hal-hal yang membuat Tuhan sedih mendengarnya dan melihatnya? Sebelum kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus dan mengingat korban Kristus di kayu salib, dengan segala kerendahan hati mari kita mengaku, mari kita bertobat dan mohon pengampunannya, sehingga Tuhan layakkan setiap kita untuk datang di dalam hadirat-Nya yang kudus. Terima kasih. Ampuni ya Tuhan setiap pelanggaran dosa kesalahan yang terlihat maupun yang tidak nampak oleh mata manusia, tapi Engkau melihatnya. Kuduskan, sucikan setiap kami agar kami layak untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Terima kasih. Ditinggikan nama Tuhan selama-lamanya. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Saya mengundang para pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan bersama-sama. Mari kita bersaat teduh bersama, bersuci di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, setelah kami memuji, menyembah dan mendengar kebenaran firman Allah, kami jemaat-Mu bersama-sama datang di hadapan hadirat-Mu untuk merendahkan hati dan diri kami. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan yang sudah kami perbuat,
sepanjang bulan Agustus ini, sampai kami memasuki akhir bulan ini Tuhan, sebelum kami makan dan minum perjamuan kudus, kami makan roti dan minum darah-Mu Tuhan, kami mohon Tuhan, sucikan kami, ampuni kami dari segala sikap, perbuatan, serta perkataan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, sucikan kami. Teristimewa kami para pelayan-pelayan-Mu yang akan ambil bagian sebentar. Kuduskan kami Tuhan, layakan kami Tuhan, ampuni kami, supaya kami boleh berlayak dan berkenan melayani umat-Mu pagi hari ini, supaya kami tidak menjadi penghalang berkat Allah turun di atas umat-Mu. Kami berdoa Tuhan, curahkan kuasa-Mu, mujizat-Mu. Kau menjawab setiap doa-doa kami. Ada kesembuhan, ada kelepasan, ada pengharapan yang Tuhan beri kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Inilah kami bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Dalam nama Yesus. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, perjamuan kudus mengingatkan kita akan korban Kristus di kayu salib. Dia yang sudah menebus setiap dosa kita, Dia yang mengampuni kesalahan kita, dan Dia yang membawa kita ke dalam keselamatannya yang kekal dan abadi. Perjamuan kudus menjadi peringatan kepada kita bahwa Dia di dalam kita dan kita di dalam Dia. Dan perjamuan kudus mengingatkan bahwa kita sesungguhnya adalah satu tubuh. Sebagai tangan, kaki, kepala, telinga, mulut, dan semuanya tidak ada yang mencela. Sebaliknya, saling mendukung, saling mengasihi, saling mendoakan, bahkan saling membangun. Inilah tubuh dan darah Kristus, terima dan bagikan dalam nama Tuhan Yesus. Hanya Kau Tuhan hidupku, Kau berikan hidup yang baru, Kamu menyucikan kehidupan hatiku. Pengharapan kuasa
Baik. Mari kita angkat tinggi-tinggi roti ini di atas kepala kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Pegang anggur di tangan kanan, mari bersyukur untuk darah Yesus yang tertumpah di Kalvari dan membuat kita menikmati anugerah keselamatan. Sebelum kita minum, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum bersama-sama. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menebuskan. Seketika tubuh bangsa semua bangga Tuhan. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Bagi anak domba, haleluya, haleluya, darahnya menebuskan. Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk Tuhan. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Pagi ini kami diingatkan kembali akan pengorbanan-Mu di kayu salib. Korban yang sudah menyelamatkan kami sebagai orang-orang yang sesungguhnya tidak layak untuk diselamatkan. Dan pagi ini kami percaya Engkau berikan kami kesempatan untuk memuji-Mu, menyembah-Mu, meninggikan-Mu, dan mengagungkan nama-Mu. Dan panggilan untuk memuji Tuhan. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam kesulitan dibukakan jalan keluar yang terbaik. Biarlah berkat-Mu mengalir dalam hidup kami, berkat-Mu melimpah dalam rumah tangga kami, berkat-Mu nyata dalam usaha pekerjaan kami, berkat-Mu semakin terlihat jelas dalam studi dan pelayanan kami, sehingga kami menikmati sukacita penuh. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu selama-lamanya kami mengucap syukur. Biarlah pujian kami naikkan buat Engkau tempat maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saya persilakan untuk para kolektan mempersiapkan pelayanan, dan mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih
Kalau sepanjang minggu sepekan Tuhan pelihara kami, dan pagi ini kami diberi kesempatan untuk kami memberikan yang terbaik bagi Engkau. Ya, dengan kerelaan kami memberi dengan ketulusan kami membantu pekerjaan Tuhan lewat persembahan. Para kolektan yang akan melayani kami, Tuhan pakai dan Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Ingatin apa? Akarnya keluar, buahnya lebat. Ya. Bapak Ibu ngerti nggak? Nggak ngerti ya, saya juga nggak ngerti sih. Jadi, kejutan ya. Yang ngerti cuman Ruth aja. Jadi, ya Bapak Ibu ada sedikit tambahan pengumuman. Yang pertama saya mengucapkan selamat datang kepada Ibu yang jadi langganan di Hotel Tulip ini. Ya, selamat datang. Ibu siapa Bu?
Ibu Lili ya, selamat datang dan senang Ibu jadi langganan di Tulip Gesas Bu ya. Lalu kemudian selamat datang juga kepada keluarga Bapak Wimbi ya. Ini anaknya Bunda Nonon dan kami berharap setiap minggu Bapak Wimbi bisa hadir di tempat ini bersama-sama dengan kami ya. Kami seluruh tim penata layanan Rayon Baladewa dari Bapak dan Ibu Gembala dan seluruh pengurus mengucapkan turut berbelasungkawa atas berpulangnya rekan kita semua Bunda Nonon ke rumah Bapak di surga pada hari Senin yang lalu ya. Kita percaya satu kali kita akan berjumpa dengan Bunda di rumah Bapak di surga ya. Besok Bapak Ibu kembali latihan angklung, masih libur. Banyak yang tanya kenapa sih liburnya lama banget gitu ya. Jangan khawatir, semoga nanti minggu depan tanggal 1 kita bisa latihan angklung lagi sambil nagih oleh-oleh dari Beijing, dari Pak Kurnia ya. Jadi Pak Kurnia ini dipanggil oleh KBRI untuk untuk memimpin angklung pada perayaan 17 Agustus ya. Keren ya. Kita tunggu oleh-olehnya saja nanti Senin depan, bukan besok ya. Lalu pada hari Rabu tadi juga udah diingatkan, gift kaum wanita itu tidak jam 10 tapi jam 9 pagi. Lalu kemudian hari Kamis ada acara khusus untuk seluruh pemain musik dan worship leader dan singers di tempat ini jam 6 sore. Diawali dengan makan malam bersama. Acaranya adalah fellowship. Bentuknya seperti apa? Saya harap semua pemain musik itu wajib hukumnya untuk hadir. Semua worship leader dan singers juga hadir. Ya, nanti ada acara yang sudah disiapkan oleh tim worshiper. Ya. Jadi saya harap Kamis jangan lupa ya jam 6 sore. Hanya pemain musik, worship leader dan singer saja. Ya. Lalu kemudian hari Jumat latihan musik yang biasanya hari Sabtu itu dirubah hari Jumat di tempat ini. Jadi prayer encounter diadakan di Nakula 60 di rumah saya. Ya, saya harap Bapak Ibu daftar karena konsumsinya disediakan oleh Ibu Nasira. Ya, jadi harap semua daftar untuk mendapatkan konsumsi, jangan sampai nggak daftar. Ya. Lalu kemudian hari Sabtu kita diundang oleh Gereja Islam Majalengkong Besar, khususnya First Com. Mereka ada ulang tahun dan mereka mengadakan acara worship night. Mulainya jam 5 sore, mengundang seluruh kaum remaja dari Rayon Baladewa untuk hadir. Nah, sekali lagi mohon daftar karena saya diinfo ada konsumsi. Ya, semoga janjinya benar-benar diwujudkan. Nah, nanti daftar kepada Ibu Nasira juga ya. Karena bagi adik-adik remaja itu akan disediakan transport dari tempat ini. Jadi kumpulnya jam 4:30, 4:15 lah ya, takut macet. Karena acaranya mulai jam 5. Dan saya juga diinfo acaranya itu bagus banget karena worship night dan dikhususkan untuk youth, untuk First Com, untuk remaja ya. Jadi kalau yang Remako ini nggak berlaku ya. Lalu kemudian teman-teman tanggal 28 Desember itu kita akan mengadakan acara ulang tahun Rayon Baladewa itu yang ke-10. Jadi saya mohon semua Bapak Ibu yang mau pesan tiket liburan itu setelah tanggal 28 atau tanggal 28 pokoknya sudah ada di Bandung. Ya, kita akan mengadakan acara ulang tahun ke-10 ini dalam tanda kutip besar-besaran ya, karena 10 tahun ya. Nah, itu tidak di tempat ini tapi di GIA Lengkong Besar. GIA Lengkong Besar itu muatnya 400 orang. Jadi kalau yang datang 80 itu ngemplong banget, ya kan? Dan kita akan mengundang seluruh hamba Tuhan majelis penata untuk hadir. Bapak Ibu tahu nggak? Kemarin 17 Agustus di tempat ini itu di-share ke seluruh rayon yang ada. Dan yang hanya mengadakan acara yang luar biasa itu cuma Rayon Baladewa. Tepuk tangan dong ya buat Baladewa ya.
keren banget. Saya tanya anak saya di Lengkong saja. Dan anak saya bilang gini, di Lengkong mah nggak ada acara apa-apa. Oh, di Baladewa mah keren. Saya bilang ya, wah keren ini. Apa namanya tokohnya? Itu baru 17 Agustus. Ya, ini ulang tahun yang ke-10 kita akan rayakan secara khusus. Jadi tanggal 28 Desember, tanggal 31 Desember, tanggal 1 Januari, tolong itu dicatat di agenda Bapak Ibu. Karena kita mau mengadakan acara khusus di 3 hari itu. Ya, dan saya berharap semua yang ada di tempat ini kita bisa membawa keluarga kita untuk ikut di dalam acara tersebut. Acaranya tidak pagi, tapi sore. Mulai dari jam 4 sore, tanggal 28 Desember, kemudian 31 pagi di tempat ini, dan tanggal 1 juga pagi di tempat ini. Saya berharap acara-acara ini masuk dalam agenda Bapak Ibu karena itu hari libur. Jadi khusus buat teman saya yang setia Bapak Oong ya, tiketnya tidak boleh diambil tanggal 28. Kalau mau liburan setelah tanggal 1. Setuju ya. Oke, itu saja pengumuman dari saya. Lalu kemudian satu lagi yang terakhir. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan, setiap awal bulan kita sudah mungkin 2 kali ya. Kita mengumumkan ada fellowship setelah ibadah, gitu kan? Nah, jadi Bapak Ibu nanti akan mendapatkan snack. Tujuan kita berfellowship itu kita ngumpul, ya supaya kita saling kenal. Tapi yang saya perhatikan, setiap kali kita ada fellowship, Bapak Ibu ambil snack, terus pulang. Karena ini semua masih jabatan tangan di sini. Jadi begitu selesai jabatan tangan, kita keluar Bapak Ibunya udah nggak ada, gitu ya. Jadi tetap aja kagak kenal. Jadi mulai bulan September itu ada acara khusus. Nanti ada 10 koordinator yang akan membagikan kue dalam bentuk kelompok-kelompok kecil. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu begitu udah salaman nih keluar, misalnya ketuanya Pak Wawan punya anggota Pak Kyonghi, Ibu Linawati, Bu Agustin, Bu Eni, Pak Abed, itu langsung dikumpulkan sama Pak Wawan. Ayo ke sini, ya kita saya bagiin konsumsinya untuk 5 orang ini. Nah 10 orang ini tolong setelah ibadah ini kumpul. Siapa itu? 1 Pak Wawan, Bu Siani, kemudian Pak Sahat enggak datang ya, Arnold, Angel, Pak Yosef, Bu Tanung, Caroline, Pak Hendra, Ruth Adi, Pak James dan Emily, kemudian Pak Sis dan Mel, Ifas dan Felicia. Itu kumpul karena kita akan membagikan kelompoknya dan tata cara tanggal awal bulan nanti. Setuju ya Bapak Ibu ya? Jadi benar-benar kita akan saling kenal gitu ya. Oke, itu saja pengumuman dari saya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah ini dan doa syafaat akan dibawakan oleh Bapak Paulus. Ya, mari Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama bersatu hati mengakhiri ibadah ini. Kita akan masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, hati kami melimpah dengan ucapan syukur kalau kami boleh menyelesaikan ibadah pagi hari ini. Kami sungguh berterima kasih atas kehadiran-Mu lewat pujian, lewat penyembahan, lewat pemberitaan firman, dan teristimewa lewat perjamuan kudus, di mana kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Kami boleh mengalami pemulihan, pembaharuan di dalam Engkau. Dan kalau sebentar kami boleh pulang Tuhan, kami boleh pulang membawa kemenangan, kami boleh pulang membawa pengharapan, kami boleh pulang membawa sukacita, kami boleh pulang membawa damai sejahtera-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Engkau sendiri Roh Kudus yang akan terus memimpin, menolong, dan menuntun perjalanan hidup kami mengakhiri Agustus ini dan memasuki bulan yang baru September yang akan datang dengan kasih karunia dan pertolongan Tuhan. Pimpin anak-anak kami dalam studi, pimpin orang tua kami di dalam pekerjaan, dalam usaha. Tuhan, apapun yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu dibuat oleh Tuhan berhasil. Terima kasih Tuhan untuk rekan-rekan kami yang hadir pagi hari ini. Baik Ibu Lili sebagai tamu hotel,
maupun keluarga Bapak Wempi yang hadir bersama-sama dengan kami pagi hari ini. Tuhan menyertai, Tuhan memimpin, menolong supaya pada minggu-minggu yang akan datang kami boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Memberkati setiap jemaat Tuhan, Tuhan. Tidak ada satupun yang Tuhan terkecuali, tetapi setiap orang boleh pulang membawa berkat Allah, membawa sukacita daripadamu. Memberkati tetangga kami kiri kanan depan belakang, Tuhan, supaya lewat ibadah ini mereka tidak terganggu, tetapi mereka juga Tuhan boleh merasakan sukacita di dalam Engkau. Kami bersyukur untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan memberkati mereka dengan berkat Tuhan yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami, buat kota kami Bandung. Biarlah kiranya Tuhan kasih karunia-Mu dicurahkan, dilimpahkan di tengah-tengah situasi yang sulit dan tidak mudah ini. Tuhan, Engkau akan memimpin bangsa dan negara kami, memberikan hati yang takut akan Engkau kepada para pemimpin-pemimpin kami, mulai dari pusat sampai kepada daerah-daerah, supaya Tuhan hati takut akan Engkau ada di antara bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah naikkan doa kami ini. Haleluya. Jemaat yang terkasih, setelah kita bersama-sama beribadah, memuliakan, meninggikan nama Tuhan, mari kita bergerak bersama seirama dalam alunan nyanyian pujian penyembahan kepada Tuhan, karena hidup kita masing-masing adalah penyembahan. Puji Tuhan, sebab nama Tuhan besar, nama Tuhan hebat, nama Tuhan layak dipuja selama-lamanya. Jalani sepanjang sepekan ini bersama dengan Tuhan. Percaya bahwa setiap langkah kehidupanmu dipimpin, ditopang oleh tangan yang kuat, dan Roh Kudus senantiasa beserta. Mari arahkan mata hati, tengadahkan tangan, dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus yang senantiasa menolong, memimpin, menyertai, dan memberkati setiap kehidupan kita, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.